وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دون أنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Mam, jadi gimana nih Mam mendengar kabar dari teman? Kaget banget. Tahun lalu saya masih ketemu. Waktu itu saya lagi isi acara di Trans TV. Terus begitu saya selesai syuting, terus selanjutnya giliran iya, selanjutnya ke Puput gitu. Jadi saya masih sempat ketemu di ruang make up. Seperti biasanya nggak ada yang berubah. Cantik, awet muda, dan humble, dan apa sih ramahnya itu. Puput juara banget, ramah, pokoknya Puput itu selalu ceria. Kesannya ya. Persahabatannya itu dekat gitu ya. Dia langsung meluk, langsung. Itu tuh bener-bener tahun lalu 2023 itulah terakhir pertemuan saya sama Puput. Tapi setelah sekian tahun nggak ketemu ya kan, Mbak Puput juga udah nggak aktif di nyanyi ya. Dia juga sibuk sendiri. Ya kayaknya dia di partai apa gitu ya. Jadi emang udah lama. Jadi aduh itu surprise banget bisa ketemu Mbak Puput. Tapi Mami tahu nggak sih almarhumah ada? Saya nggak tahu karena ada beberapa teman kita yang sakit. Kita tahu kalau sakit. Nah kalau ini tuh nggak tahu kita kalau dia itu benar-benar. Ya, tadi barusan nanya sama keluarganya, kok sih nggak denger ya Mbak Puput sakit gitu. Emang nggak pernah bilang sih dia, nggak pernah ngomong. Kayaknya dia emang nggak mau orang tahu ya kalau dia itu sakit. Karena kalau kita ketemu sama dia tuh dia seneng-seneng aja, mukanya juga sehat-sehat aja. Nggak kelihatan gitu, gemuk lagi ya, nggak kelihatan kalau dia sakit itu. Kita nggak bisa tahu kalau nggak keluarganya yang kasih tahu. Kita dari semalam cari-cari tahu sakit apa gitu. Jadi kita baru tahu ternyata cancer, tapi dia nggak mau orang lain tahu ya. Gitu. Keluarganya juga banyak yang nggak tahu kalau dia sakit. Mungkin sosok almarhum selain humble apa? Tangan kan? Ramah. Pokoknya baik banget deh. Kalau ketemu tuh nggak pernah nggak senyum, nggak pernah nggak ketawa gitu. Jadi emang nggak jauh sih kita ngelihatnya kalau dia itu tiba-tiba ternyata sakit itu kita bener-bener. Makanya kita nggak tahu kalau dia itu sakit, karena kalau kita ketemu sama dia tuh selalu ketawa aja, mukanya juga sehat. Terus apa? Fisiknya juga nggak kelihatan sakit. Orang sakit kan kurus gitu ya. Ini enggak, gemuk. Rupanya dia memang. Dia juga masih berkegiatan ya. Memang baik hati sih. Dia juga nggak mau teman-temannya tahu, nggak mau nyusahin teman-temannya kali gitu. Emang anaknya baik hati, benar-benar baik. Put itu. Nah, berapa lama Mbak? Wah, dari zaman dulu, dari zaman nyanyi di TVRI, zaman 30 tahun yang lalu kali ya. Dulu kita sih sering bareng nyanyi pernah juga show bareng. Tapi itu zaman dulu ya, setelah sekian tahun ya udah nggak pernah aktif lagi. Kegiatannya kan udah berbeda. Kegiatannya udah baik. Kita doain deh. Husnul Khotimah, surga Firdaus tempatnya Puput. Saya kerasin ya suaranya ya. Handphone yang depan tolong. Mohon maaf ya. Terima kasih awalnya sebelumnya saya ucapkan kepada rekan media. Memang Mbak Puput terakhir sebelum meninggal ya memang banyak berpesan lanjutkan apa yang sudah dikerjakan dan tetap kompak sih. Terkait dengan kondisi terakhir ini sebenarnya seperti apa? Ini kan sudah terlihat di sosial media ataupun dimanapun kalau beliau sakit, ini seperti apa? Ya memang 3 tahun ini beliau memang tidak mau mempublish sakitnya. Jadi memang beliau tuh tertutup untuk kehidupan pribadinya. Jadi banyak ya orang mungkin tahunya beliau ya mungkin dari karyanya aja gitu. Jadi kehidupan pribadi beliau baik susah maupun senang memang hampir tidak pernah dipublish.
tahun terakhirnya seperti apa sih mungkin kronologinya Mas? Ya, perjuangan beliau menghadapi penyakit ya, beliau sudah ikut mencoba menjalankan prosedur medis, tapi rupanya prosedur tersebut mengakibatkan komplikasi dan ya memang kalau menurut kami yang sudah jalannya, sudah umurnya lah. Memang vonis kanker payudara memang sudah 3 tahun terakhir Mas? Sudah 3 tahun terakhir vonis kanker payudaranya. Ya. Itu stadium berapa Mas? Yang terakhir memang sudah parah ya, mungkin sudah menyebar. Jadi disebutnya komplikasi. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin pihak medis yang menjelaskan. Tapi yang saya tahu memang sudah komplikasi di paru-paru, nyusul jantungnya dan 4 hari di rumah sakit Kuningan. Mas ini kan terakhir kan Iya. ada sudah banyak nggak politisi yang sudah datang berkunjung ke rumah atau? Sudah semalam ada dari orang Golkar ya, ada dari calon gubernur independen Bapak Dharma Pongrekul hadir. Rencana juga hari ini mungkin ada calon gubernur Jakarta juga yang calon gubernur Jakarta juga yang akan hadir. MK mungkin Pak MK, saya melihat di sosial media dekat juga sama Pak MK. Ya, mungkin saya belum tahu nih, kan saya belum sampai rumah. Iya. Jadi kita lihat aja. Mas selama 4 hari terakhir itu di ICU seperti apa kondisinya Mas? Ya memang kondisi beliau sudah tidak sadarkan diri sejak 2 hari yang lalu. Terus bius. Ya dan saya melihat ya awalnya saya pikir ada harapan gitu. Ternyata ya memang Tuhan berkata lain. Tuhan ingin memang kata saya pulang. Komunikasi terakhir mungkin? Ada perkembangan dari kondisi Ya 2 hari itu masih sadar. 2 hari masih sadar, 2 hari tidak sadar. Komunikasi terakhir? Pesan terakhir juga apa? Pesan terakhir Mbak, ya seperti yang tadi saya bilang, tolong lanjutkan apa yang udah dia buat gitu ya, dan keluarga tetap kompak selalu. Itu aja. Mas ini kan terakhir kabarnya anaknya datang juga dari Australia gitu Mas? Ya. Sebenarnya tadi yang ikut menguburkan. Yang pakai baju putih? Iya, baju putih yang pakai kacamata. Itu tadi sudah datang. Mungkin memang sekolah di Australia kemudian dapat kabar. Iya, itu makanya dia sudah tapi sudah bergegas pulang kayaknya. Iya. Mas ini kan bisa dibilang kan almarhum di masa-masa terakhirnya kan sangat pencinta binatang, apalagi khususnya kucing nih. Gimana nih Mas? Mungkin melihatnya sangat sayang dengan beliau binatang juga. tergerak untuk membuat shelter penampungan hewan di rumah, jadi menolong binatang seperti kucing dan anjing untuk yang memang menderita di jalan gitu. Jadi beliau tidak ada yang beli lah, jadi ada kayak hewan-hewan yang nemu di jalan apa yang perlu ditolong, dan juga open juga misalnya ada orang yang ini nih saya ada binatang nih, saya ini ya banyak juga menitipkan gitu. Mas almarhum Kucing ada 20-an ya, kalau anjing ada 15. Mas almarhumah sosok Mbak seperti apa sih Mas? Di mata keluarga mungkin? Iya, di mata adik-adik sosok Mbak. Itu ya, dia kakak yang luar biasa, dia kakak yang mengayomi keluarga gitu ya. Korban sudah. Panas tahu. Mas boleh mundur aja Mas, kasihan Mas. Biar Masnya nggak kepanasan. Ini apa? Udah, tanggung ya. Baik. Beliau adalah sosok yang baik, yang mengayomi keluarga, yang penyabar juga tentunya, modelnya tidak temperamental, ya dan penyayang sesamanya, sesama umat manusia dan bahkan bukan manusia juga. Anaknya ada berapa Mas? Memang tinggal di Australia atau gimana? Iya, kuliah. Datang ke sini pada saat almarhum masuk ICU atau memang baru hari ini Mas? Baru sampai Pak. Baru sampai ya? Melihat itu kan makanya pesan dia tolong lanjutkan. Ya kami adik-adiknya yang dan staf yang ada di rumah akan lanjutkan. Terima kasih Mas.